Problem aims to study the peculiar physics of galaxies, such as their dynamics and structure. In particular, we explain how to measure the mass distribution of our galaxy from the inside. For this, we will focus on hydrogen, its main constituents. Ya, jadi kita bakal mempelajari tentang fisika galaksi ya, baik itu secara dinamika dan strukturnya. Dan kita akan mengamati atau menganalisis dari hidrogennya yang sebagai penyusun utamanya. Nah, pada persoalan-persoalan ini kita akan menggunakan konstanta Planck reduksi ya. Konstanta Planck reduksi itu nilainya H/2pi seperti itu. Nah, jadi di part A ini kita akan membahas tentang model Bohr yang mengasumsikan bahwa hidrogen itu terdiri dari elektron non-relativistik dengan massa Me itu massa elektron ya. Massa elektron itu ini sebagai konstanta ya. Biasanya di astro itu dikasih tahu nilainya 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Nah, mengorbit protonnya tetap ya, selalu mengorbit proton. Oke, selama pembahasan soal-soal ini kita akan mengasumsikan bahwa orbitnya adalah lingkaran. Nah, pada soal ini kita akan menentukan kecepatan elektron yang memiliki orbit lingkaran dengan radius r. Oke. Jadi kalau misalnya aku sketsain kan, kalau misalnya orbitnya lingkaran berarti di sini ada proton. Nah, aku jangan gambaran proton ini. Ini ada lingkaran. Sini ada protonnya. Nah. Kemudian sini ada elektron yang mengorbit ya. Kalau misalkan kita jabarkan vektornya, sini ada vektor kecepatan ya, kecepatan tangan sial yang selalu tegak lurus terhadap radiusnya, vektor radiusnya yang tegak lurus kan. Nah, jadi tegak lurus seperti itu. Nah, itu kan selalu ya. Nah, di sini tetanya itu 90 derajat ya, tangan tegak lurus. Nah, ini selalu ya pada orbit lingkaran. Dari sini kita tahu dong, agar dia selalu konstan berada di orbitnya gitu ya, berarti ada gaya sentripetal ya, sentrifugal sorry. Nah, ada gaya yang mengarah ke dalam juga, gaya sentripetal yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah gaya Coulomb ya, yang menarik ke arah dalam kan, yang ke arah dalam itu. Nah, berarti kan di sini FSP itu harus sama dengan FSF kan, mereka kan saling ini ya, berarti kan agar dia selalu mengorbit secara lingkaran berarti sigma F resultan gayanya harus 0 kan. Nah, kemudian di sini gayanya berarti gaya ke arah dalam dikurangi gaya ke arah luar itu nilainya 0. Maka FSP itu harus sama dengan FSF gitu ya. FSP itu apa? Gaya Coulomb. FSF itu apa? FSF itu kan katanya sama dengan ini ya, gaya sentripetal. Maka apa gaya sentripetal itu? Ya udah FSF aja deh aku tulisnya. Nah, sini gaya Coulomb kan kita tahu ya, konstanta Coulomb ya, dikali dengan muatan 1 kali muatan 2 per radius ini adalah terpisah sejauh r gitu ya, per r kuadrat sama dengan FSF. FSF itu karena sama dengan ini berarti ini nilainya adalah m omega kuadrat r gitu ya, sorry r kecilnya, atau mv kuadrat per r bisa kayak gitu. Mungkin aku ngambil yang bawahnya aja ya. Jadi kalau misalnya aku tulis mv kuadrat per r seperti ini gitu, karena kita pengen cari kecepatan linearnya, kecepatan orbitnya, maka di sini
bisa coret-coret di sini. Nah, sini ada Q1 dan Q2. Elektron itu Q elektron itu muatannya adalah muatan elektron negatif. Ini bernilai negatif, nilainya negatif. Itu nilainya itu sekitar berapa ya? 1,602 kali 10 pangkat minus 19 ya. Coulomb gitu. Coulomb ya. Nah, muatan proton juga nilainya sama sebesar itu, cuman beda muatannya negatif positif. Ini muatan negatif, ini muatan positif, maka dia saling tarik menarik kan, karena di sini muatannya positif dan situ muatannya negatif. Otomatis ini juga, ini kan negatif berarti ini positif, 1,602 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb. Makanya mereka saling tarik menarik ya, karena muatannya negatif dan positif. Sehingga aku bisa tulis bahwa muatan itu KE kuadrat, mungkin kayak gini ya, karena nilainya sama, per R sama dengan mv kuadrat, maksudnya massa elektron ya. Ini kan yang mengorbit di sini kan massa elektron ya, si elektron itu yang mengorbit. Maka nanti kita dapat kecepatan ya, kecepatan orbitnya adalah akar dari KE kuadrat per MER gitu ya. Ini dia jawabannya, kecepatan pada radius R seperti itu.